Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk datang di bengkelnya Mas Eros, Mr. Engineering di Pare. Gimana kabarnya Mas? Kabarnya sehat Mas, waras pokoknya gak gendeng. Terus kesehariannya apa ini kan PPKM ini? PPKM seharian Tetap bengkel lancar. Alhamdulillah jualan. Jualan apa ini Mas? Maksudnya kalau selama PPKM jualannya lancar. Karena ya tapi barang entek Mas. Ya karena kan dijual. Ya, gak gitu juga. Enggak Mas, maksudnya seharian tetap bengkel. Iya. Bengkel harian. PPKM di sini gak ngefek Mas. Gak ngefek. Terus rumahnya asli Pare sini apa mana? Tulungarejo itu daerah mana? Pare juga kan. Terus udah berapa tahun bengkel di sini? Kalau ini baru pindahan 1 Ramadan. Untuk terjun di otomotif ini tahun berapa? Kalau saya sendiri terjun di otomotif itu 2009. 2009 sudah bengkel. Sudah praktek. Mak baru buka sendiri itu 2016. Itu emang sekolah di bengkel apa karena gimana? Alhamdulillah enggak sekolah. Enggak cuma apa? Ikut orang. Oh, gitu. Selama 3 tahun. Di mana itu, Mas? Di daerah Jember sana. Jember sana. Mungkin boleh disebutkan nama bengkelnya di sana gitu. Guru saya tuh nggak boleh menyebutkan katanya. Oh, gitu. Bengkel tua emang. Bengkel tahun 70-an pada masa itu. Cuma di daerah Jember gitu ya. Di sini ada gak yang anak-anak PSG gitu, PKL di PSG? Ada. Berapa anak itu? Ini bukan PSG ini masih SMK, masih. Tapi enggak PSG ini sudah selesai. Oh, gitu. Cuma bantuin belajar sama bantu ini. Ya. Sebelumnya juga ada yang ewang-ewang. Bantu. Untuk di dunia per-YouTubeannya gimana perkembangannya gitu Mas Eros di Mr. Engineering channelnya itu gimana perkembangannya? Harapannya lah. Kalau di YouTube sendiri itu kan bukan sebuah pekerjaan. Iya, cuma ya sampingan menghibur juga. Ya. Atau media berbagi. Iya, ilmu gitu kan. Berbagi ilmu, berbagi apa? Pengalaman lah, ya. Berbagi atau juga biar kelihatan kesehariannya uang. Kalau urusan uang atau AdSense dari YouTube itu mah bonus. Setiap apapun itu, setiap usaha apapun pasti ada bonusnya. Iya. Kita berbuat baik pun pasti ada bonusnya. Itu seperti itu. Jadi semata-mata cari uang atau semata-mata cari ini. Kalau saya cari uang ya udah saya ngebengkel aja. Iya. YouTube ya biar dia aja. Sebuah sampingan uang. Untuk uang ya bonus. Iya. Di sini nerima mesin apa aja Mas? Kalau teman-teman yang pengen bikin Sunmori, spek wah gitu. Di sini itu emang lebih cenderung ke mesin ya Mas. Iya. Mesinan itu
semua mesin sebenarnya. Semua mesin bisa. Semua mesin mulai dari di Jepangan sendiri kan ada yang mesin matic Ya. ABB slip engine atau yang Heret. mesin ngacang kategori CB dan heret. Iya, CP. Cuma kategori spek touring. Spek touring Tapi pecinta balap bukan pecinta top speed tapi bukan balap. Iya. Gitu. Nggak ada yang servis ninja gitu mas di sini. Ninja 4 tak apa 2 tak? 2 tak. 2 tak jarang mas. Semenjak saya nggak pernah posting 2 takan di YouTube itu jarang. Meskipun ataupun juga ada yang 2 tak yang nggak saya posting. Soalnya kalau udah 2 tak masuk 4 taknya saya kalah. Dulu sebelum saya berkecimpung di dunia otomotif bagian spek CB ataupun juga mesin-mesin kayak gini dulu memang 2 tak mas. 2 tak di lebih spesial ke Vespa dulu. Vespaan ya. 2016 ke 17 itu Vespa mas. Pernah touring di mana aja ini mas Hero? Kalau touring ya mungkin Jawa, Bali, Lombok masih mas. Masih rencana mau ke 0 km. Wah, semoga bisa tercapai. Amin. Nanti insya Allah Desember berangkat. Sip. Itu akan saja guys. Kan Mas Bibit kemarin ke 0 km. Ya. Kenapa gak ikut? Waktu itu saya masih masa belum pandemi itu ya. Iya. Saya masih terlalu sok sibuk di bengkel sama aktivitas ngajar kok. Jadi nggak bisa ditinggalkan. Untuk rencana ke 0 km apa Mas Bibit ikut? Sebenarnya pengen saya aja dan juga oke, cuma saya suruh bawa Vespa saya tak bawa CB, masih bawa Vespa. Oh gitu. Cuma nggak tahu kelanjutannya apakah lanjut apa enggak ya. Tunggu besok lah. Pantengin kontennya Mr. Engineering. Pasti di-upload gitu. Di-upload. Ya ini sudah sampai di inti yang saya pengen tahu lah itu. Sharing lah mas. Kan Mas Eros juga bikin tutorial gitu, terus saya pengen tahu tutorialnya Papas Noken itu di bagian mana aja mas? Ada nggak contohnya mas? Contohnya ada. Noken ya. Ini. Bentar guys. Ini kalau kurang afdal mas kalau nggak pembahasan Noken itu sangat panjang mas. Saya memang jarang kalau ada yang namanya materi ilmu durasi Noken as itu ya. Karena itu emang jantungnya motor ya. Iya. Setelah karburator dan juga askreknya. Untuk bagian-bagian idealnya itu ada khusus-khususnya. Jadi yang ini sekilas saja ya. Soalnya kalau ilmu durasi nanti panjang pakai dial. Ya, kalau misalnya lebih dial biar lebih efektif, konsisten. Sebenarnya yang ada yang tidak boleh dipapas. Ya. Yang kayak seperti ini kan nggak boleh dipapas. Oh, yang tumpulnya. Jadi kita ambil titik sentuhnya aja, Mas. Ketika pas posisiin, posisi sentuh sama ininya ekornya, Mas, yang dipapas. Oh, yang malah yang sini. Nah, ini nggak boleh. Ini ada batasan-batasan tertentu. Contoh kalau dari sini sampai sini yang dipapas. Nah, kira-kira berapa mili? Nah, itu kan pertanyaan yang simpel tapi jawabannya panjang. Berapa mili kita tergantung kebutuhan dan juga durasinya mau dibuat seperti apa. Ya. Dan juga spek-speknya itu mengikuti kita lift berapa, bukan nanti liftnya sekian terus pistonnya kecil, rasio kompresnya kecil, ternyata kita salah papas. Akhirnya efeknya bukan motornya lari, bahkan malah nggak bisa hidup tapi nggak kencang. Iya. Jadi jangan main-main sih kalau urusan Noken A. Jadi benar-benar detail banget ya. Terus kan ini kan ada yang lancip, terus ada yang agak lebar, agak bulat. Nah, itu bulat itu kan profil Noken A-nya itu untuk buat temlar apa? Oh gitu. Kalau ini yang ini. Kayak ini temlar sepatu atau temlar standar. Jadi kayak gini lurus, habis itu gini kan kayak lancip. Untuk sistem roller itu dia rata gini, terus lurus bunter seperti itu. Untuk roller ada yang pendek, ada yang panjang, tergantung
rasionya mas, rasio pendek apa rasio panjang untuk di bagian temlarnya. Jadi seperti itu. Terus menurut Mas Eras nih, kan ada yang noken sudah jadi kayak merek-merek lain lah, ibaratnya gitu. Anak-anak ini teman-teman milih noken yang bermerek atau yang standar tapi di atas itu bagus mana lah? Semua itu bukan masalah mereknya mas. Ya. Sesuai kebutuhan mesinnya. Ya. Terkadang teman-teman itu beli noken as Simpel. Yang sudah jadi, entah saya nggak menyebutkan merek ataupun juga non merek, intinya beli noken as racing gitu kan. Ya. Ternyata beli dipasang, ada yang bilang nggak enak, ada yang satunya bilang enak. Sebenarnya itu enak nggak enaknya itu tergantung kembali ke mesinnya masing-masing. Kalau mesinnya sendiri itu dengan catatan melihat spesifikasi dari noken as yang dijual tersebut. Nah, contoh noken ini saya jual seperti itu, ada deskripsinya. Dengan durasi sekian, liftnya sekian, batas rasio kompresi sekian. Nah, itu sudah ada ketentuan. Pasti setiap noken itu mempunyai spesifikasi, Mas. Jadi nggak bisa langsung. Nah, ternyata sudah spesifikasinya jelas seperti itu. Dengan catatan rasio kompresi 11, ternyata dipasang ke rasio kompresi yang 10, akan nggak enak, ataupun bawahnya kan gembos. Nah, jadi garis bawahi noken as yang bagus itu bukan dipapas mulai dari originalnya, enggak, yaitu noken as yang baik dan yang bagus itu noken yang sesuai dengan kebutuhan speknya, bukan tentang merek. Merek. Urusan merek itu nomor 2 mas. Kalau mereknya A ya yang ada yang murah, medium, yang mahal, yang jelas yang penting aja jaluk murah jaluk selamat. Ada barang ada harga. Cing-cingpo kadang ya 1 bulan habis ya. Ya regane mek 150 tak selamat terus. Kalau di Mas Eras nih bikin nggak noken kayak gini dijual gitu? Ya dijual mas. Dijual berapa mas harganya? Untuk harga saya nggak pernah nyebutkan di sosial media. Langsung di DM aja. Ada di Shopee-nya ada kok. Oh, Shopee-nya apa namanya ini? Mr. Engineering mas. Mr. Engineering. Barangkali yang mau cari noken cari apa lagi ini? Topi kayak kemarin. Oh iya, ada posting di bagian Mercedes-nya. Iya, Mercedes-nya itu guys. Untuk di Askrek ini mas. Askrek Ya. Gimana itu ngubahnya untuk kan motor standar mau dijadikan harian touring lah ibaratnya itu. Gimana spek-speknya, teori-teorinya? Sebelum masuk ke Askrek, setiap engineer atau setiap mekanik atau bahkan customer itu pasti mempunyai konsep mas. Permintaannya konsep herek harian touring contoh. Iya, contoh. Jadi kita tidak hanya Askrek yang dirubah. Motor enak, motor kencang, motor yang sesuai dengan keinginan orang-orang itu bukan dari satu spare part saja. Ya, gitu, tapi beberapa spare part yang saling mendukung dengan komposisi yang pas untuk menjadikan kesempurnaan tersebut atau juga keinginan. Gotong royong kalau pengen gitu. Jadi banter. Saya garis bawahi modal noken wani banter. Enggak bisa maksimal. Nek modal noken wani banter terus sing seterukan kalah, ya ora payu bengkel. Seperti itu. Sulit kan. Ya, paling tidak ya kalau untuk karakter Askrek itu memang sangat penting, sangat krusial banget. Karena porosnya ada di sana semuanya juga. Setelah noken as. Terus untuk karakter touring, nah ini kan harian touring. Untuk harian untuk touring sendiri itu kan yang dibutuhkan bukan akselerasi, tapi top speed kan. Iya. Top speed biasanya rata-rata bawahnya itu pasti lemot. Iya. Tapi atasnya dapat. Itu untuk nulup top speed. Nah, tulupan. Kalau yang kebalikannya, kalau yang butuh jengat-jengatan itu memang akselerasi. Rata-rata enteng mas. Kenapa kalau motor 2 tak kok bisa jemping-jemping? Askreknya lebih ringan daripada itu. Kita buat perbandingan untuk Tiger lama sama Tiger Trevo yang baru itu udah beda mas. Standar saja itu mas. Dari segi Askrek aja itu sebuah contoh yang sangat
simpel bagi saya ini. Askrag tilam itu pasti lebih berat daripada askrag tirek. Mungkin bisa ditimbang. Nah, kena dan juga dinaikin motornya. Pasti yang tilam itu pasti lambat bawahnya, tapi atasnya Tiger 2000. Nggih. Nah, itu contoh simpel. Itu standaran, makanya pabrikan pun juga sudah memberi contoh, Ya. tinggal kita mengaplikasikan enggak ke motor-motor yang Nah, lain. itu guys. Terus untuk naikin langkah itu ada yang cuma diganti apa itu Big End. Iya. Big End bukan. yang ini apa teman-teman cuma ganti ininya Oh, ganti stang piston. iya stangnya gitu, terus ada yang geser Geser big end. iya gitu. Lebih baik itu mana ini teman-teman yang diperhatikan Untuk askrag panjang stang piston bukan menentukan langkah. oh gitu. Bukan. Panjang stang piston itu bukan menentukan stroke up-nya, tapi di bagian big end-nya dari sumbu sini ke sini itu berapa, naiknya berapa mili. Ini yang digeser. Bukan ini meskipun sepanjang apapun stangnya itu bukan stroke up. Wah, tapi teman-teman Sudah pernah saya bahas. oh, tapi teman-teman ada yang gitu cuma ganti stangnya aja. Stang pistonnya ya enggak Lebih berpengaruh. panjang Mas. gitu. Bukan. Tapi Ya. kalau untuk stroke up sendiri Ya. ada stang panjang, stang pendek, ada Mas. Kalau stang pendek itu kan kita ambil packing selembarnya, biar nggak terlalu ganjel bloknya itu. Iya, iya. Dia ambil yang pendek. Pendek aja. Kalau yang panjang biasanya emang ada plus minusnya. Kalau stang panjang kan lebih minim digesekan pistonnya. Itu seperti itu. Untuk apa ya? Seumpama itu langkahnya 70, langkah 70 harus gunakan piston berapa diameternya yang ideal gitu buat harian touring gitu Mas. Kalau untuk Biasanya harian di touring bengkel ini sendiri nyaranin itu, lah. Untuk langkah 70 Ya. kalau kebutuhan paling enggak minimal saya piston 65,5 65 kemarin. sampai 68. Ya. Bahkan sampai 70 nanti akan berbeda spek lagi. Karena sudah penyesuaian sama noken aslinya saya sendiri sama portingan Ya. itu emang saya sesuaikan. Untuk pistonnya kita mengikuti konsumennya itu mau pengennya yang packing selembar atau tetap diganjel. Kalau diganjel kan saya pakai piston yang non racing atau juga merek-merek yang standar saja gitu kan. Cuma kalau untuk yang packing selembar piston lebih pendek, Iya, kecil, lebih pipih kan itu. mahal gitu. Iya. Itu kalau orangnya punya uang ya udah saya belikan, malah lebih enak. Iya. Cuma harganya Lebih mahal. mahal. Untuk di piston kan ada yang di apa itu Mas, di bolong-bolong gitu, dicuak-cuak gitu. Oh, di coak ada. Itu apa sih fungsinya Mas? Biar apa gitu di mesin? Ya itu biar ini Mas, pas posisi overlap klepnya ini biar gak nabrak pistonnya saja. Gitu. Setiap piston standarnya sendiri pun itu sudah ada coakan Iya. pistonnya, coakan klep. Oh, berarti sudah diukur klep Sudah sekian diukur. biar Nah, nggak itu kan nabrak gitu. ngukur ketika pas posisi overlap ini kan tergantung nokannya lagi kan. Iya. Nokannya itu overlapnya berapa mili kan. Jadi diukur. Nah, gimana caranya biar enggak Nggak nabrak. nggak nabrak pistonnya tersebut. Karena kalau pas posisi overlap nabrak ya udah hancur. Bro. Terus di bagian piston yang pinggir itu Mas, kan ada yang di bolong-bolong itu. Oh, itu buat sirkulasi oli. Oh, Biar lebih lancar lagi untuk keawetan pistonnya. Cuma nggak bisa banyak-banyak dan Iya. nggak bisa besar-besar. berapa Karena itu kira-kira? digeserkan. Ya, nyawa bolong-bolongnya itu. Kalau saya jarang masih bolong. Saya lebih baik di nut atau dikasih garis untuk alur. Oh, Di alur gitu. olinya aja. Kayaknya seperti itu. Biasanya kalau kayak itu pakai oil jet. Hmm. Jet oil gitu. Melumasi pistonnya. Terus di bagian klep ini Mas. Klep ada yang atasnya itu pas sebenarnya itu ada yang kayak jenong itu Mas. Ada yang Oh, yang di bagian piston enggak? enggak klepnya.
Klepnya. Kan ada yang rata, atasnya rata, ada yang jendong bunder gitu loh, Mas, yang merek-merek racing gitu. Oh, cekung gitu. Iya, cekung gitu loh, Mas. Itu gimana untuk karakter motornya antara klep cekung sama yang biasa standar gitu? Sebenarnya untuk di bagian klep sendiri kayak yang melakukan apa klep racing atau klep yang model cekung kayak gitu, itu kan intinya ambil ringannya saja. Ambil ringan. Biar bobot dari klepnya sendiri itu lebih ringan. Jadi tarikannya kan memang lebih enak. Oh, gitu. Bahkan ada yang bahannya pakai bahan titanium, kan enteng. Iya. Terus untuk di klep, saran untuk teman-teman berapa ukurannya klep inik untuk spek harian touring gitu, berat harian touring gitu, kira-kira? Untuk ukuran klep Ya. itu kita nggak bisa sembarang. Gitu. Ada ukuran-ukuran sendiri. Menentukan klep itu yaitu dengan cara menentukan diameter piston dulu. Diameter pistonnya berapa? Nah, itu ada rumus-rumusnya untuk untuk mencari besar klepnya. Jangan-jangan klepnya pistonnya kecil, klepnya besar, ya nggak lari Mas motor. Terlalu banyak angin masuk, terus gas buang terlalu. Jadi gak patut malah. Apalagi noken touring, gembos malah tambah gak lari motor. Terus juga portingannya itu harus dilihat besar kecilnya, ada ukurannya sendiri gitu. Ada rumahnya, saya pernah kok bahas di YouTube ya, pernah. Berarti ada di channelnya. Langsung saja dicari lebih detail di channelnya Mas Mr. Engineering Mas Eras ini ada guys. Untuk pair klep itu gimana itu Mas menentukannya? Kita yang lebih baik menggunakan pair klep yang gimana, yang A, B atau gimana gitu Mas? Yang keras apa yang agak itu? Pair klep kembali lagi kita ke speknya yang tadi Mas. Speknya kebutuhannya untuk apa dulu, terus speknya kalau buat harian kita kasih racing pasti ada beberapa part yang kalah Mas. Iya. Contoh kita ya nggak cocok Mas, karena pair klepnya terlalu keras, yang efeknya ke noken artsnya gampang kegerus gitu Mas. Kenapa? Karena buat harian, kecuali buat balap jarang kan kalau butuhkan kan memang part yang sangat high quality. Iya. Jadi pair racing yang keras dibuat harian pasti gak mungkin Mas, meskipun gak bakalan lama, pasti ada salah satu part yang kalah. Iya. Karena tidak sesuai untuk kebutuhan. Jadi sesuaikanlah spare partmu dengan kebutuhan spekmu dan juga kebutuhan dompetnya. Semua itu ngimbangi. Ngimbangi prosesnya. Terus di karbu. Kalau semisal motor standar cuma di porting karbunya itu Di remer. Di remer. Apakah ngefek? Terus gimana terjadinya ke depannya nanti gitu. Setiap perubahan pasti ada efeknya. Iya. Kita merubah gear saja itu efeknya. Ada efeknya. Apalagi karburator itu adalah fungsi yang utama yang memproses bahan bakar, campuran bahan bakar dan udara yang proses dalam karburator yang masuk ke intake. Kita rubah saja, dirubah apalagi di remer ya pasti efek kan di remer semakin besar. Tapi kembali lagi ke speknya, besaran karburator sisinya kecil ya gak enak modelnya. Juga campur bahannya dengan porting lagi, disesuaikan gitu. Untuk di karburator ada main jet, pilot jet itu saya nggak tahu gitu, pengen belajar juga. Ngubahnya itu gimana nih Mas? Ngubahnya kan katanya itu ada yang main jet atau pilot jetnya dibesarin terus gimana gitu loh. Ya itu kan ngebesarin itu sama aja, sama kayak tadi, speknya untuk kebutuhan apa itu kan. Kalau kebesaran yang di jet pilotnya
ya efeknya terlalu banyak angin atau juga kekurangan angin, Iya. bisa-bisa bahan bakar bensinnya yang terlalu banyak gitu Mas. Setting karburator itu nggak bisa digambarkan Mas, karena itu perasaan. Iya. Perasaan. Kita ngerubahnya, saya pun nggak pernah ada patokan untuk angka-angka spoilernya. Jet pilot Iya, sama jet iya. pilotnya dirasakan aja kurang enak gimana. Apakah terlalu irit atau di bagian terlalu jet pilotnya terlalu kebesaran atau mejernya terlalu kebesaran. Nah, dilihat tadi pas posisi setting karburator kan kedengeran. Iya. Nggih, Pak. Ya, sudah gitu aja untuk sharing-sharingnya. Maaf ganggu loh Mas ini. Lain kali untuk jangan lupa di subscribe channelnya Mr. Engineering. Udah, semoga lain kali bisa main-main ke sini. Monggo. Kedepannya bengkelnya kayak gimana? Harapannya Mas Eros? Harapannya bukti-bukti ya. Harapannya kedepannya. Harapannya bengkelnya saya pengen ya Mr. Engineering itu ada di mana-mana, paling tidak ada di Jawa Tengah, ada Yes. di seluruh Indonesia. Buka cabang gitu ya. Ya, Yes. insya Allah. Didoakan saja. Semoga terrealisasikan. Udah, ini juga sudah sore. Sampai ketemu, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol.